Selamat datang di dalam Makan Angin Podcast bersama saya Damplik di dalam Dampot Damplik Podcast. Kali ini kita akan ngobrol tentang kualitas sebuah barang ya. Jadi kualitas versus kuantitas. Dan kualitas barang zaman sekarang itu kayaknya menurut saya ya itu sangat berbeda dengan kualitas barang zaman bapak saya dulu gitu. Karena begini, contohnya kita mau julitin dikit rangka ESAF ya. Rangka ESAF kita tahu kan banyak permasalahannya gitu ya. Tapi setelah saya ini baca-baca cari info, ya selain saya itu juga ngehujat juga rangka ESAF di Facebook di mana-mana. Tapi saya itu cari fakta rangka ESAF itu apa gitu loh. Rangka ESAF itu sebenarnya rangka yang bagus menurut Honda ya. Rangka yang bagus untuk kegiatan moving motor gitu. Cuman masalahnya kenapa di Indonesia banyak banget rangka ESAF yang patah coy. Karena ya build quality-nya kita tahu buruk ya daripada rangka underbone rangka yang lain ya. Cuman gini loh, di negara lain itu juga Hondanya sekarang itu pakai rangka ESAF. Ini kalian harus tahu. Di negara lain kayak misalkan Vietnam itu juga pakai rangka ESAF. Tapi saya belum pernah dengar berita rangka ESAF di Vietnam itu patah, keropos dan lain-lain. Atau di Indonesia yang penting cuan, yang penting jadi, gak peduli kualitasnya kayak apa ya. Ntar kalau patah atau apa atau masalah kita tinggal jual rangkanya lagi. Itu mungkin sudah disketsa sama Honda ya. Kalau di Vietnam sana saya belum pernah dengar ada rangka ESAF patah gitu ya. Berita-berita yang saya baca, berita tertulis ternyata ada rangka ESAF yang dipakai juga di Vietnam gitu. Dan tapi tidak ada yang namanya rangka ESAF itu patah di sana atau belum ada. Berarti kan build quality yang di sana lebih bagus daripada di sini ya. Karena itu makanya saya tuh berpikir kualitas itu kayaknya diturunin, yang penting bati aja, yang penting apa untung aja ya. Kenapa bisa gitu? Nggak hanya di produk-produk tertentu, produk smartphone juga sekarang kita tahu ya. Smartphone itu gimana? Ada harga, ada kualitas. Emang zaman dulu, zaman sekarang gitu. Ada harga, ada kualitas. Makanya ada mid range, flagship, sama entry level dan lain-lain ya. Kualitasnya sangat berbeda di situ, build quality-nya sangat berbeda, walaupun fiturnya ya sama aja, tapi kualitasnya beda lah. Kamera HP 20 juta sama 2.500.000 beda. Audionya juga, speakernya juga, layarnya juga. Kita tahu lah ya, slogan itu sangat berfungsi zaman sekarang gitu. Tetapi kalau kita tonton back zaman dulu 30 tahun yang lalu, misalkan ketika ada HP itu sangat tidak bisa dihancurin gitu loh. Awet-awet, paling rusak baterai doang. Hancur, jatuh kayak apa, ya cuman casingnya aja yang copot dan itu bisa dipasang lagi. Ini kita ngomong tentang Nokia masa lalu ya, atau Sony Ericsson masa lalu, karena dulu saya pengguna Sony Ericsson dan juga Nokia. Saya juga pernah dulu pakai HP Siemens ya, dan itu bagus, build quality-nya bagus, nggak rusak. Bodinya nggak rusak, baterainya nggak rusak, sampai HP-nya sirkuitnya rusak mati sendiri. Bener-bener mati karena umur, karena dipakai udah lama banget. Dan itu awet-awet aja dipakai. Sampai aku ini bener-bener bosen minta ke bapak saya ini, Pak beliin HP baru dong, karena saya udah sangat bosen. Bukan Pak minta HP baru karena HP saya rusak, itu enggak. Pak HP-nya tolong diminta beliin yang baru dong, saya ini bosen pakai ini. Teman-teman sudah pakai Nokia yang layarnya berwarna, ada gamenya. Di sini layarnya hitam kuning ya, bukan hitam putih ya, hitam kuning. Cahayanya itu kuning, tapi awet-awet banget nih HP, nggak rusak-rusak. Sampai saya tuh nangis ke bapak saya zaman dulu ya. Bukan tendang-tendang pintu ya, nangis karena saya ini pengen dibeliin HP baru. Karena HP saya itu nggak ada yang mau hubungin teman-teman saya, karena saya saya SMS mereka nggak mau hubungin karena nomor saya Telkomsel sendiri. Sementara zaman dulu semua pakai M3 coy. Ya begitu. Back lagi ke kualitas quantity over quality ya. Jadi kayaknya zaman sekarang itu apa aja yang dibikin produsen itu
yang penting asal jadi, cepat, banyak, dapat hasil. Yang penting desainnya oke, kelar. Gak mikir kualitasnya kayak gimana, toh harganya cuma segini, mau minta seperti apa. Itu jadi diumumkan di Indonesia, bahkan mungkin di negara manapun. Tapi saya itu berpikir, kenapa kalau di produk Indonesia tuh lebih jelek dari produk negara lain, walaupun sama-sama produk yang satu merek loh. Contoh, kita ngomong lagi motor Honda Tiger di negara lain sama di Indonesia kok bagus di negara lain ya? Apa karena budaya kita itu pokoknya jadi kita bisa ambil untung sebanyak-banyaknya, keluar modal sedikit-dikitnya. Prinsip ekonomi sangat diterapkan di sini, tapi bangsat aja ya. Kenapa bisa begitu? Nggak usah ngomongin motor lagi, contoh lagu ya. Lagu zaman dulu kenapa masih bagus-bagus aja didengerin sampai sekarang. Sementara lagu zaman sekarang bagusnya 3-4 bulan doang, kelar, tidak ada hype-hype-nya lagi. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena mungkin tidak dibuat dengan teori musik yang benar, asal dibuat aja. Vokalisnya pun juga sama. Kalau zaman dulu yang namanya penyanyi itu harus benar-benar bisa bernyanyi, bro. Jadi suaranya itu sudah sangat trusted gitu, terukur. Ini suara sudah khas banget punya ini. Misal kita ngomong suaranya zaman dulu ya, Krisdayanti, misalkan Titi DJ, Ruth Sahanaya, suaranya kan sangat-sangat indah, bagus ya. Zaman sekarang gimana penyanyi zaman sekarang? Saya mohon maaf tidak mendiskreditkan penyanyi zaman sekarang, tapi zaman sekarang teknologi sudah maju, dan efek teknologi yang sangat maju itu semuanya dibikin instan. Dan kalau kita tahu kalau semuanya dibikin instan itu hasilnya tidak bagus. Begitu ya. Jadi misalkan lagu deh, kita semua bisa bikin lagu kok zaman sekarang itu. Bisa produce lagu sendiri kok, karena sudah ada AI, sudah ada DAW, ya, Fruity Loop dan lain-lain. Itu kita bisa belajar ya, asal kita punya komputer yang memadai, peralatan audio yang memadai. Beda dengan zaman dulu, kalau kita mau bikin lagu, produce lagu, kalau bikin mah semua orang bisa mungkin ya. Nggak semua orang sih, tapi orang bisa bikin lagu dinyanyiin sendiri, tapi tidak diproduksi menjadi sebuah lagu di studio. Sewa studio untuk sebuah lagu itu mahal zaman dulu, walaupun sekarang juga agak mahal ya, karena ekonomi di Indonesia ini tidak bertambah bagus, karena valuasinya makin turun. Produk bangunan juga sama, kita tahu kan ya, rumah zaman dulu. Kalau misalkan di Indonesia kamu tahu rumah jadul buatan zaman Belanda gitu, rumahnya awet-awet aja, nggak hancur-hancur. Buatan Indonesia, bahkan buatan kuli Jawa sekalipun ya, hancurnya gampang. Lihat no, yang namanya perumahan-perumahan baru tuh, kagak awet itu. Saya punya temen yang ambil rumah KPR ya, rumah KPR desainnya kotak minimalis begitu, bagus desainnya, desain itu bagus, desain bagus. Tapi build quality-nya nggak ada setahun loh. Saya inget banget tuh waktu kesana, dia tuh punya rumah baru 8 bulan mungkin ya. Itu tembok udah retak-retak, dan retaknya gede. Ini gila ini. Saya ngomong, bre, rumahmu retak gini bre, kok bisa coy? Iya nih, karena kenapa ya? Ya maklum KPR, saya bilang gitu. Ya nggak gitu bro. Kita tuh beli rumah itu beli ditempatin ya mungkin 10-20 tahun lah, jangan sampai hancur duluan sebelum kita itu menikmati rumah itu dengan enak. Jangan sampai kita baru nggak ada setahun, baru 5 tahun udah renovasi lagi, gila. Tapi mohon maaf ya, saya tidak ngobrolin tentang kamu yang punya KPR, tapi kita ngobrolin build quality-nya. Balik lagi, semua apapun yang barang baru zaman sekarang itu, walaupun murah, walaupun agak mahal, tapi kenapa build quality-nya itu nggak pernah awet ya? Apa karena prinsip ekonomi ini sangat diterapkan di Indonesia? Apakah ekonomi di Indonesia ini bener-bener kenapa ya? Kenapa bisa gitu loh? Buat kamu yang dengerin, kalau kamu itu sebuah produsen atau pengrajin, misalkan pengrajin sepatu, pengrajin baju ya, dan lain-lain, ayolah bikin baju yang bagus secara kualitas.
Harga ya kasih mahal sesuai itu nggak apa-apa lah, margin keuntungannya dikit aja nggak masalah, tapi kamu bisa mendapatkan kepercayaan publik bahwa produk kamu itu bagus. Dan nantinya kalau kepercayaan publik sudah bagus, kamu punya produk yang harganya mahal sekalipun, publik juga akan tetap percaya. Contohnya Apple, walaupun Apple konyol ya, eh, semua yang dia terapkan, dia ngomong baru dan lain-lain, itu menurut saya konyol, tetapi produk bagus memang menurut orang-orang yang pakai Apple. Makanya ada fanboy, Apple fanboy dan lain-lain, itu karena dia sudah sangat percaya sama kualitas Apple begitu loh. Nggak peduli harganya semahal apapun ya, nggak peduli barangnya sekonyol apapun, kalau dia sudah percaya sama produk itu ya sudah. Sama kayak misalkan fanboy Xiaomi gitu ya, itu juga sama. Jadi kalau sudah saya pokoknya Xiaomi gitu loh. Di roasting apapun Xiaomi di kanan kiri, dia tetap pakainya Xiaomi. Kalau beli lagi ya pakainya Xiaomi lagi. Jadi kepercayaan publik terhadap pasar yang kalian timbulkan itu sebenarnya gimana kamu bikinnya sih. Bikin barang yang bagus dipercaya publik, nanti akan mendapatkan fans yang sangat militan gitu loh. Begitu saja ya. Saya harap barang-barang di Indonesia ini, mau apa kayak, mau barang kayak, mau lagu, mau seni, mau karya apapun, kualitasnya bagus, mahal itu tidak apa-apa, tapi kita dapat kualitas yang bagus. Karena kalau kita punya barang yang affordable tapi kualitasnya bentar-bentar hancur, juga kita akan boros juga beli-beli itu. Karena kita tahu kalau misalkan ekonomi kita itu nggak makin baik, semua makin mahal, kenapa kita nggak beli barang yang lebih mahal sekalipun tapi pakainya lama sekali, daripada kita beli barang yang ya harganya range-nya nggak jauh-jauh amat tapi rusak-rusak terus gitu, dan beli-beli lagi, dan akan atau servis-servis lagi ya, itu akan menghabiskan banyak uang gitu loh bro. Itu ya, kalau kamu punya yang namanya topik yang ingin dibahas atau nggak setuju sama omongan saya ini, silahkan DM saya ya di Instagram di makanangin_official. Ya begitu saja. Terima kasih, saya Damplik di Damput Podcast. Makan Angin out.